Kalau saya baca dalam Perjanjian Lama, salah satu dewa yang terkenal adalah dewa Baal yang sering disembah oleh orang Israel. Sepertinya ini adalah dewa yang terkenal pada zaman itu. Bisakah Bapak berikan penjelasan lebih jauh tentang dewa Baal ini? Ya, dewa Baal ini memang dewa yang terkenal dalam zaman Perjanjian Lama ya. Dan ini adalah dewanya orang-orang Kanaan. Nah, Baal ini adalah dewa kesuburan. Karena itulah dia yang mengontrol curah hujan, dia yang mengatur hujan, sehingga hujan bisa datang secara teratur dan membawa kesuburan bagi wilayah Kanaan. Nah, dari penggalian arkeologi kita tahu modelnya dewa Baal itu seperti apa. Kalau saudara lihat gambar ini adalah gambarnya dewa Baal, dewa Kanaan yang sering disembah oleh orang-orang Kanaan, bahkan juga orang Israel. Nah, orang Kanaan itu menyembah dewa Baal ini dan mereka biasa mencium patungnya itu. Kalau kita melihat 1 Raja-Raja 19 ayat 18, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Secara implisit, penyembah-penyembah Baal ini mereka mencium Baal itu dengan mulut mereka, ya. Nah, dewa Baal itu begitu luas disembah sampai setiap wilayah itu mempunyai Baalnya sendiri. Ya. Jadi kalau di Kupang ini orang Batu Kadera punya Baal sendiri namanya Baal Batu Kadera, ya kan? Baal Oeba, Baal Oebobo, atau di Indonesia Baalnya Bandung, Baalnya Jakarta, Baalnya Surabaya, Baalnya Denpasar. Masing-masing punya Baal sendiri. Coba kita lihat contoh di Alkitab, Bilangan 25 ayat 3. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor. Jadi ada Baal Peor. Di Bilangan 32 ayat 38 ada Baal Meon. Bilangan 33 ayat 7 ada Baal Sefon. Di Yosua 11 ayat 17 ada Baal Gad. Di 2 Samuel 5 ayat 20 ada Baal Perasim. Lalu di Hakim-Hakim 3 ayat 3 ada Baal Hermon. Hakim-Hakim 8 ayat 33 ada Baal Beri. Hakim-Hakim 20 ayat 33 ada Baal Tamar. Di 2 Raja-Raja 1 ayat 2 ada Baal Sebuk. Ya, dan masih banyak yang lain. Jadi kita bisa lihat penyembahan kepada dewa Baal itu begitu meluas sampai setiap tempat itu mempunyai Baalnya sendiri. Nah, penyembahan kepada Baal itu kelihatannya begitu meluas dan melembaga menjadi semacam suatu agama resmi yang karenanya dia mempunyai nabi-nabi dan juga mempunyai kuilnya sendiri. Dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 32, kemudian dia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal. Jadi ada kuil Baal, ada mesbah Baal. Dan punya nabinya juga sendiri. 1 Raja-Raja 18 ayat 19, ya. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu. Jadi ada mesbahnya, ada nabinya sendiri. Kalau saudara melihat gambar ini adalah gambar peninggalan kuil Baal di Palmyra, Syria, yang sisa puing-puingnya. Tapi itu jelas bahwa itu memang mempunyai kuil sendiri, sehingga penyembahan itu adalah penyembahan yang besar sekali. Dan karena itu kita bisa lihat bahwa banyak orang Israel juga terseret di dalam penyembahan kepada dewa Baal itu. Nah, itu kira-kira sedikit gambaran tentang dewa Baal di dalam Perjanjian Lama. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berkembangnya industri perfilman di negara kita ini itu membawa angin segar bagi banyak pihak, dan juga termasuk di dalamnya adalah institusi-institusi rohani, di mana institusi-institusi rohani ini mendapatkan kesempatan untuk memproduksi film
yang pada akhirnya dapat disebarkan melalui berbagai macam platform, baik televisi, YouTube, dan OTT lainnya. Ya. Nah, Pijar TV sebagai salah satu TV Kristen itu mempunyai sebuah tujuan untuk bisa menyebarkan berita Injil dan kebenaran firman Tuhan itu kepada lebih banyak orang dengan semboyannya menjadi terang bagi Indonesia. Pijar TV mempunyai kerinduan supaya lebih banyak orang mengenal Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan, dan lebih-lebih itu adalah sebagai bentuk pelaksanaan amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, tentu saja memberitakan Injil itu bisa dengan berbagai macam cara, tapi dengan berkembangnya industri perfilman ini, maka Pijar TV itu mempunyai kerinduan untuk memproduksi sebuah film rohani yang syarat dengan pesan Injil maupun juga pengajaran firman Tuhan. Karena itu Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru, juga dengan Gereja GKN Revival, dan juga dengan YGP itu berencana memproduksi sebuah film rohani pada bulan Desember yang akan datang dan diproduksi di Kota Kupang dengan judul Suatu Hari Nanti. Saya sendiri akan terlibat di dalam film tersebut yang mana akan memberikan pesan-pesan rohani apa yang didapatkan dari film tersebut, yang tentu saja syarat akan pemberitaan Injil dan pengajaran firman Tuhan. Nah, untuk melaksanakan ini tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar, dan karena itu pada kesempatan ini saya juga meminta saudara-saudara untuk mendukung program atau rencana ini, rencana produksi film ini, baik melalui dukungan doa dan juga termasuk dukungan dana. Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, maka di layar saudara itu ada nomor rekening yang tertera di sana. Saudara bisa mentransfernya untuk memberikan dukungan bagi produksi film Pijar TV, Yayasan Karya Bakti Esra Soru, Gereja Kristen Injil Nusantara, Revival Kupang, dan juga YGP. Dan biarlah apa yang saudara berikan itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan banyak orang bisa mendengar Injil, mendengar firman Tuhan, pesan-pesan firman Tuhan melalui film tersebut suatu hari nanti. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.